Oke, baik. Bang Freddy, sebelum saya ke Valdo langsung mau komentar tadi. Tapi tadi relawan yang tidak terorganisir itu bagaimana kemudian? Ini luar biasa nih. Jadi begini, kalau bicara bagaimana pertanggungjawaban kan kalau bicara hukum berarti pertanggungjawabannya kan pribadi. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah saya termasuk juga orang yang tidak setuju apa-apa dilaporkan, apa-apa diproses hukum. Marilah kita berdialog, berdialektika ya kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya bilang organik dan non organik ini. Nah yang organik ini memang kami selalu diskusi, selalu mendapat arahan. Ya misalnya kayak begini, sudah nggak usah ngapain ribut-ribut dengan Pak JK. Nggak ada, kami yang mengeluarkan operasional untuk ke Solo. Nggak ada operasional dari Pak Jokowi, boleh di cross check. Nah, jadi ya ini tidak terorganisir, kan ini di medsos Mbak Elvira. Ya, tetapi biasanya ketika yang organik ini ya sudah melakukan, mereka akan baca. Oh, ternyata arahannya begini, maka akan cooling down. Biasanya seperti itu, ya. Tetapi sekali lagi, kalau dia spontan itu berdasarkan hanya semata-mata kecintaan mereka sama Pak Jokowi, maka siapapun yang mereka anggap merugikan Pak Jokowi secara tidak diorganisir, mereka bergerak semua, itu spontan. Nah, bentuk pertanggungjawabannya seperti apa? Karena kan membawa atas nama tanda kutip Pak Jokowi. Nggak, dia kan, sebagai seorang negarawan, apakah Pak Jokowi kemudian memberikan arahan tertentu jika kemudian ada langkah yang salah dari relawan? Nggak ada. Nggak bisa. Pak Jokowi nggak bisa ngomongin mereka itu satu persatu, makanya saya bilang by proses. Nanti kan katakanlah dikomunikasikan kepada kami mengambil sikap. Maka teman-teman, contoh nih terhadap ininya Rismon, apa itu namanya pemberian maaf Rismon terhadap contoh ini relawan termul itu kan marah semua, tetapi ketika Pak Jokowi udah mengambil sikap ini pelan-pelan terima semua, itu contohnya seperti itulah. Nah ini sama misalnya, ketika spontan Pak JK mengatakan apa namanya, udah tunjukkan saja, oh ini mereka langsung menganggap, ini bela Roy ini kan begitu. Iya. Itu spontan itu, oh ini bela Roy ini, maka marah. Ketika Pak Jokowi ngomong, sudah ngomong kemudian dilihat relawan-relawan organik ini, nah itu pasti, lihat aja di medsos, pasti semua cooling down. Itu by proses memang seperti itu gitu loh. Kenapa sih kalau setiap orang mengatakan sebaiknya Pak Jokowi memperlihatkan saja ijazahnya, itu seolah-olah membela Roy Suryo? Gini Bang, karena Pak Jokowi katakan yang sudah dicintai begitu banyak termul ini, sejak awal ya mengambil posisi di situ. Ya, ini harus dibuktikan di persidangan. Dan sampai terakhir minggu lalu masih ngomongnya seperti itu. Sementara Roy dan kawan-kawan ini termasuk kuasa hukumnya memainkan narasi sebaliknya. Sesimpel itu sebetulnya. Iya, makanya kenapa tiba-tiba setiap orang yang mengatakan tunjukkan saja, tiba-tiba itu seolah-olah ikut bersama dengan Roy Suryo. Belum tentu juga loh. Cuma orang memang melihatnya solusi yang paling tepat, elegan dan sebagainya itu ya tunjukkan. Kan bukan sekali satu orang dua orang menunjukkan itu, dan mereka sama sekali nggak punya hubungan dengan Roy Suryo. Saya rasa nggak begitu Bang. Jadi karena ini kan sangat tidak berdasar ya. Apa sih, kita kan juga harus memberikan pelajaran. Ada hakim konstitusi juga yang pernah dikait-kait di apa namanya itu ya, bukan dihubung-hubungkan ya. Pernah diminta soal keaslian ijazahnya kan. Dan dia melakukannya, langsung memperlihatkannya. Ini ijazah saya, selesai. Nah, apakah itu dikaitkan bahwa ia seolah-olah mau mengatakan mendukung Roy Suryo yang meminta supaya ijazah Pak Jokowi itu diperlihatkan secara terbuka? Kan enggak. Enggak, ini enggak apple to apple Bang. Makanya kan ini enggak apple to gitu. apple. Jadi Pak Jokowi itu pertama presiden. Yang kedua, orang-orang ini konsisten terus menyerang Pak Jokowi. Iya. Sedangkan Pak Asrul kan? Sani nggak ada lawan politiknya Bang. Ini beda Bang. Itu kan sama seperti dengan apple to apple. Sama Gini, seperti dengan mengatakan Pak Jokowi kalau orang mendukung Pak Jokowi supaya masuk prosesnya di pengadilan, belum tentu dia dukung Pak Jokowi juga loh. Yang nggak masalah. Makanya itu yang maksud saya. Okay. Anda kan nggak terlalu setuju segala hal masuk ke pengadilan kan, masuk ke polisi kan,
Dalam konteks ini saya setuju itu memang harus dibuktikan di pengadilan. Iya, Anda kan mengatakan itu tadi begitu kan? Apa-apa jangan lapor. Saya tidak Betul. setuju Nah, di situ. itu dia. Jadi ada orang yang merasa ini kok lapor sana lapor sini. Jadi yang ia kritik itu sebetulnya bukan apa aja. Kok pakai lapor-lapor polisi segala sih? Kan sederhana aja perlihatkan. Oke. Nah, itu ngikutin Baik. dirimu sebetulnya Baik, gitu loh, Bapak-Bapak, Pak. saya harus beralih ke narasumber lain ya, karena ini terkait soal ijazah. Saya tanya Bang Hussein langsung, karena memang kemarin ketika konferensi pers Pak JK juga sempat menyinggung Ya. soal ijazah ini. Soal ijazah tidak bermaksud memperlebar ya. Sebenarnya Ibu Mega juga sudah mungkin tahun lalu pernah mengatakan tunjukkan aja biar selesai. Nah Pak JK ini melihat bahwa masalah ini berlarut-larut selama 2 tahun. Sudah menguras tenaga, ya, pikiran, kemudian ongkos sosialnya juga sudah besar. Jadi beliau menyarankan karena yakin ijazah Pak Jokowi asli, tunjukkan aja biar selesai. Sehingga nggak ada lagi Roy Suryo, nggak ada lagi ini terbuka. Saya highlight, berarti Pak JK yakin Ya, ijazah Pak yakin, Jokowi ya, asli? Ya meyakini. Oke. Makanya menyampaikan, dengar dulu ya. Makanya menyampaikan bahwa ini ongkos sosial sudah besar. Tunjukkan biar selesai. Sehingga masalah ini tuntas. Kalau dibiarkan terus kan mengambang seperti ini. Yang repot juga Pak Jokowi dan bangsa ini akhirnya kemudian terpolarisasi untuk suatu urusan yang ya gimana ya, dianggap tidak perlu juga karena sudah berlangsung. Ya karena itu beliau melihat mau menyudahi masalah ini dengan suatu sikap yang lebih lebih mudah lah, bukan memudahkan, lebih mudah. Dan ijazah itu kan bukan barang private. Seharusnya Publik. Pak JK juga Dengar. menyampaikan Publik, saudara Roy, publik, Rismond dan publik boleh kawan-kawan tahu ya, berhenti. ijazah Seharusnya itu seperti itu juga ketika yang dibagikan disampaikan Pak JK, itu dalam Bang. proses wisuda itu yang maksud terbuka, saya Bang. dihadiri semua keluarga. Hal Ya, senada sehingga orang juga, tahu ini ada. himbauan senada juga dilakukan, disampaikan juga kepada Roy dan kawan-kawan. Saudara Roy, Pak Jokowi itu pasangan dengan saya. Daftar di KPU dengan saya bareng. Seharusnya kalian tuh tahu, saya loh yang ngajak Jokowi itu dulu saya. Jadi stop saja persoalan tersebut. Itu maksud saya harus disampaikan juga sama dong. Oke. Jangan meminta Pak Jokowi sudah dilakukan persoalan ini dalam hukum, tapi Pak JK juga menyampaikan, menenangkan juga. Roy, Refli dan kawan-kawan, saya bagian dari Pak Jokowi waktu itu dalam konsisten politik. Itu maunya relawan. Enggak dong. Betul, harusnya seperti itu Seharusnya juga seperti itu. dilakukan. Oke, Valdo mau ngomong dulu, Valdo. Silahkan. Iya, kan gini Mbak, persoalan ijazah tadi. Ada banyak sih yang harus dikomentarin. Pertama soal ijazah dulu deh yang paling dekat, Bang Uceng ya. Jadi memang ijtihadnya Pak Jokowi mungkin beda dalam hal ini sama Pak JK melihat persoalan ijazah ini, ya kan. Jadi kan Pak Jokowi jalan dengan keyakinan kita ya Bang, pakai ijtihad kita nih. Karena kita nggak mau siapapun yang dituduh disuruh ngebuktiin di Republik ini. Ya, sesimpel itu. Tapi nggak apa-apa, ada masukan nunjukin, iya biarin polisi. Kan ada gelar perkara khusus dan lain-lain. Udah, kan udah mau naik. Mudah-mudahan ya ketemu nih persoalan itu satu. Yang kedua, yang tadi disampaikan oleh Abang gitu bahwa kalau Pak JK ini kan terbiasa dengan menangani konflik. Konfliknya nggak dua sisi loh Bang ya. Muter, Kanan kiri. beda tempat, beda keyakinan, beda persoalan. Ya kan kalau seandainya memang pengen menenangkan, betul untuk juga ditenangkan yang itu. Tapi mungkin Pak JK nggak melakukan itu, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Nah tapi ketika Pak JK, mohon maaf sekali lagi, yang bagi kami mungkin yang jadi persoalan Bang, karena ini adalah pilihan-pilihan katanya itu Bang. Yang mana itu? Pilihan permul, karena saya. Kan bahagia Iya kan? katanya. Ya karena saya, ya kan karena saya Bang. Maksudku pilihan kata ini disampaikan Pak JK ke depan publik ditonton jutaan bahkan puluhan juta Kalau orang. saya ikuti pembicaraan tadi, justru beruntung sekali karena Pak JK menyebut kata termul, bukan bara misalnya, bukan projo langsung yang disebutkan. Ya, berarti semuanya lah. Artinya tidak merujuk kepada satu entitas tertentu, tetapi lebih Entitas yang menyeluruh lebih besar Bang. ya untuk diyakinkan bahwa posisi saya di sini.
Kalau bicara termul, saya pun termul. Iya Pak. Ya, Bahkan ternak Pak Muhammad Yusuf Kalla. Bukan termul Anda, beda lagi. Jadi saya kira masing-masing punya pendukung. Iya. Jadi saya rasa ini memang sudah memakan waktu lama ya. Iya. Ini diomong juga ke Bang Roy. Kita tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Roy, nggak ada urusan kita ke sana. Ntar kita ngomong ke sana dianggap pula memang berada di situ. Nggak penting kita menjembatani ke sana sebenarnya dalam kasus ini dengan apa namanya dengan pertimbangan menurut saya ya memang tidak pernah menerima. Beberapa kali minta untuk ketemu tidak dilayani karena Pak JK tidak mau mencampurin itu. Yakin bahwa Pak Jokowi punya ya, jadi dia tidak pernah menggubris Roy, tidak pernah ketemu. Kasian juga ya Bang Roy. Nah, kenapa Pak JK justru melaporkan Roy? Rismond. Ya, itu betapa beliau sangat menghargai Pak Jokowi. Dia tidak mau hubungannya ternoda bahwa dia kemudian tiba-tiba kok saya dimasukkan dan dianggap bohir. Wah, sungguh hina saya, nista saya, tiba-tiba mengkhianati apa namanya orang yang pernah saya berpartner 5 tahun dan saya membawa Pak Jokowi ke Jakarta. Jadi dia merasa penting untuk mengklirkan ini. Ya kalau misalnya Pak Jokowi telah diberi saran untuk menunjukkan dan memilih jalan lain, silakan aja. Kan memang ada banyak pilihan. Toh Pak JK tidak memaksa sebenarnya. Ya, misalnya juga Roy sendiri punya kesadaran ya setelah melihat bahwa situasi ini sudah lama berjalan, untuk apa sih kita menghabiskan waktu, ya mungkin bisa berpikiran lain, silakan aja setelah mendengarkan. Ya. Kalau sekiranya Pak Jokowi sudah memperlihatkan ijazah itu kepada publik, mungkin secara moral Pak JK bisa mengatakan Roy Suryo kan sudah diperlihatkan. Gitu. Tapi bagaimana mengatakan Roy Suryo, Anda stop dong. Long Pak Jokowi ingin ini lanjut terus di pengadilan. Ya, Pak JK nggak ada urusan juga sama Bang Roy kan Bang? Kenapa? Pak JK nggak ada urusan sama Bang Roy juga. Nggak Iya diterima makanya juga gitu loh. logikanya begini. Kalau sekiranya Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya itu sekarang, artinya secara moral Pak JK sudah bisa mengatakan ke Roy, cukup dong, kan udah diperlihatkan. Nggak. Kan kira-kira gitu. Ya istiadat Pak Tapi Jokowi nggak gimana gitu. mau mengatakan Roy cukup dong? Ya, Roy akan mengatakan cukup gimana Pak? Ini kan besok udah masuk ke pengadilan. Ya untunglah Pak Roy tidak diterima Pak JK. Jadi Pak JK nggak perlu ngomong sama Bang Roy. Itu makanya, jadi jangan diminta, itu maksud saya. Jadi oleh karena itulah posisinya Pak JK mengingatkan kepada Pak Jokowi itu dalam konteks itu. Lihatkan aja, supaya nggak perlu lagi adalah pemolisian lagi. Banyak gitu loh. Bang yang ngusul Masa gitu, orang banyak. mau dipolisikan hanya urusan Banyak soal Bang yang ngusul gitu, ijazah. banyak, Abangku. Kalau Anda dituduh Tapi ijtihad Pak Jokowi berbeda. membiayai kegiatan yang udah tidak Bang tepat, Rey, Pak Jokowi nggak akan berani, udah. apanya? Udah jangan dipaksa nunjukin Ah, nggak itu berani. dia. Ini yang Persoalan paling di sini, bahagia saya. Nah itu persoalannya. Bang Ferdinand bilangnya udah Bang Roy, Pak Jokowi. Biasanya Jokowi nggak berani, ini pakai Paknya. Alhamdulillah kali ini. Ini definisi nggak berani kenapa? Sebab Bang Ferdinand bilang ada tadi Pak pihak yang Jokowi nggak sekarang berani. sensitif dengan kata-kata. Apa Iya tuh? kan? Ya, gini, Misalnya kalau- tadi Paldo mengatakan termul. Terus apa? Itu jangan begitu dong. Jadi Pak Paldo yang dari Sumatera ini mau mengajari orang lain soal bagaimana menggunakan kata. Enggak, Ada yang lagi yang lebih hebat lagi itu loh Bung Faldo. Apa tuh, Bang? Hanya karena pidato lalu disebut makar. Ah. Ada juga. Bang, sebenarnya kan Makanya kata-kata itu harus sekarang kita didesain. kita menghargai semua budaya, mau dari manapun. Abang Sumatera Utara, saya Sumatera Barat, Betul. abang-abang mungkin dari mana-mana, dari Sulawesi Selatan. Tapi ketika kita bicara di level politik nasional, nah itu Bang batasannya gitu. Ini Saya- Pak JK. Kan itu tidak lebih berat misalnya kalau ada orang mengatakan etika endasmu. Hmm. Mana lebih bermasalah? Yang mana ini? Yang mana ya? Jangan melebar kemana-mana Bang Rey. Oh, Gini loh Bang Rey, Bang. Gimana? Ini Bang, ini kalau soal itu Gimana? setiap orang, ya kan, tentunya pasti punya ini ya. Etika endasmu yang mana ya bagian? Oh itu. Oh itu.
Iya. Itu apa? Mana jubirnya? Tapi Oke, yang kita paling balik penting, fokus ya. Bang Roy, Ini agak Bang melebar Roy, nih. Bang Roy, Melebar Bang Roy, Lebar ini. dalam konteks politik nasional ya Pak JK yang kayak tadi, itu yang saya bilang pilihan kata, saya batasi di situ. Oke, Iya. baik. Jadi- Baik. Saya jadi- mengutip, tunggu sebentar. Saya ingin konfirmasi yang disampaikan Pak JK. Kita ini butuh transparansi jika hal sekecil ijazah saja tidak bisa diselesaikan dengan keterbukaan. Bagaimana dengan kebijakan-kebijakan strategis negara yang lebih besar? Saya bicara begini karena saya sayang pada negara ini dan saya ingin Pak Jokowi meninggalkan warisan yang bersih dari keraguan publik. Benar ya Bang? Seperti Iya, itu. Tapi luar saya biasa. tanya komentarnya PDIP. Karena dulu adalah rumah Pak Jokowi adalah PDIP. Mesin utama Mbak. Sebelum bersama dengan Bang Reli dan Bang Freddy. Ini hanya soal ijazah sehingga ada dua tokoh bangsa yang berseteru di mata publik. Ya, kalau terkait dengan Pak JK sama Pak JKW ini kan kalau kita melihat sebetulnya ini memanas ya. Saya mengikuti ketika Pak JK melaporkan saudara Rismond, kemudian keluar statement tentang tunjukkan saja. Pak JKW kemudian dalam sebuah acara PSI juga merespon ketika sebelumnya sudah beredar banyak meme di media yang menyatakan seolah-olah itu statement Pak JK 2-3 bulan lagi chaos. Itu kan dikutip oleh Pak Jokowi di sebuah acara PSI. Saya melihatnya begitu. Ini kemudian saling Halal sindir bihalal dan itu. Hah? Kalau bela YouTuber. Ya pokoknya acara kalian lah termul. Kan? Jadi ini kemudian saling sambar. Hati-hati Saling kalau sambar, halal akhirnya apa? Pak JK memberikan klarifikasi itu kan setelah juga muncul tuduhan-tuduhan beliau terkait dengan ceramah beliau di Jogja. Dan yang mengglorifikasi potongan-potongan video itu adalah sahabat-sahabatnya Valdo dari PSI. Ada Adi Armando, ada Grace Natali, ada Bro Ron, segala macam. Publik akhirnya melihat ini diorkestrasi oleh PSI. Kemudian Pak JK melihat ini kok saya yang diserang. Bahkan dituduh seolah-olah Pak JK itu tidak tahu terima kasih ke Pak Jokowi sudah diangkat jadi wakilnya. Padahal kan tidak demikian prosesnya. Bukan Pak Jokowi yang mengangkat Pak JK menjadi wakilnya. Bukan. Tapi Pak JK diminta oleh PDI Perjuangan, diminta Ibu Megawati melalui Pak Hasto dan Mas Andi Wijayanto supaya Pak JK mengawal Jokowi. Kalau Pak JK tidak mau, maka barang ini tidak jadi. Ibu pun waktu itu tidak akan. Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak JK. Kalau saya melihat seolah-olah beliau kan diserang tidak tahu terima kasih. Akhirnya apa? Ada glorifikasi yang menyudutkan beliau terkait dengan ceramah di masjid di Jogja, di UGM waktu itu. Dan inilah yang membuat bara ini mendidih. Akhirnya semakin kasar, semakin keras. Saya melihat bahwa Pak JK itu sudah masuk ke persoalan harga diri. Beliau itu merasa tersinggung, dipojokkan, disudutkan oleh sahabat-sahabatnya Valdo, sahabat-sahabatnya Roy Damanik ini. Dan kami sendiri dari PDI Perjuangan mengikuti, saya sendiri mendapat perintah dari partai. Amati, cermati, lakukan apa yang harus dilakukan atas nama partai. Dan kita melihat ini bahwa memang tidak boleh. Karena ongkos politik kebangsaan kita sudah terlalu besar kosnya. Terutama kos persatuan bangsa kita sudah terlalu besar akibat persoalan ijazah yang sepele ini. Dan Itu yang tadi saya bertanggung jawab katakan. yang menyelesaikan Kalau adalah Pak Bang Ray Jokowi. bilang tunjukkan, saya bilang nggak berani. Kenapa? Karena Pak Jokowi pun kalau kita cermat ya, kalau orang-orang ngerti hukum pasti paham. Kasus ijazah ini yang diperiksa sekarang lebih dari 150 orang. Ahli lebih dari 22 orang. Ini kasus apa sih sebanyak itu saksi? Padahal 7 orang saja diperiksa cukup ini masuk pengadilan. Kenapa sampai sekarang nggak masuk pengadilan? Oke, mengapa? Perkaranya itu. Saya mengatakan nanti usai Jokowi tidak berani ini masuk pengadilan Baik. barang ini. Kami jeda dulu, kita kembali saat lagi di Hatu Elvira.